Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini yaitu fikih. Kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu mengenai zakat. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian zakat dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat. Sekarang kita ulas sedikit mengenai pengertian zakat. Ada yang masih ingat apa itu zakat? Ya, betul sekali. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan diberikan kepada orang yang kurang mampu. Nah, sekarang kita memasuki materi pada hari ini, yaitu siapa saja sih yang berhak menerima zakat? Orang kaya, saudagar, atau siapa? Yuk kita bahas bersama-sama. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Jadi, sesuai ayat tadi, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu golongan yang pertama, fakir. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Golongan yang kedua adalah orang miskin, yakni orang-orang yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Jadi, sekarang apakah kalian bisa membedakan antara fakir dan miskin? Golongan yang ketiga yaitu amil. Amil merupakan golongan orang-orang yang menerima dan mengelola zakat yang kita keluarkan. Golongan yang keempat yaitu mu'alaf, yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya atau lebih mudah kita sebut sebagai orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, mengapa mu'alaf berhak menerima zakat? Mereka berhak menerima zakat sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim dan juga agar semakin mantap keislamannya. Golongan yang kelima adalah riqab. Riqab adalah budak atau hamba sahaya pada zaman dahulu. Banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Maka zakat inilah yang digunakan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Golongan yang keenam adalah gharib, yakni orang-orang yang terlilit hutang. Tapi perlu diingat ya, jika mereka berhutang untuk kepentingan maksiat, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Golongan yang ketujuh adalah fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan lain sebagainya. Golongan yang kedelapan adalah ibnu sabil, disebut juga sebagai musafir, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja maupun pelajar di tanah rantau. Tapi
perlu diingat juga ya, hak untuk menerima zakat mereka akan gugur jika mereka melakukan perjalanan jauh untuk kepentingan maksiat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kita ulangi sekali lagi ya. Golongan yang pertama, fakir. Golongan yang kedua, miskin. Golongan yang ketiga, amil. Golongan yang keempat, mu'alaf. Golongan yang kelima, rikob. Golongan yang keenam, gorim. Golongan yang ketujuh, fisabilillah. Dan golongan yang kedelapan, ibnu sabil. Jadi, mulai sekarang jangan ragu untuk berzakat ya. Nah, anak-anak, kita kan sudah mempelajari mengenai zakat, dalil tentang zakat, kemudian orang-orang yang akan kita berikan zakat. Lalu, harta benda apa sih yang akan kita berikan untuk mereka? Yuk, kita masuk pada materi jenis-jenis zakat. Yang pertama, itu ada zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang hari raya. Menurut Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, zakat fitrah bisa berupa beras atau bahan makanan pokok lainnya dengan berat 2,5 kg atau 3,5 liter untuk tiap jiwa. Selain itu, kualitas beras atau makanan pokok tersebut harus sesuai dengan kualitas yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Dan yang kedua, ada zakat mal atau zakat harta. Gunanya sebagai penyuci harta kita. Nah, zakat mal ini dapat berupa penghasilan dari profesi, perdagangan, hasil pertanian, emas, perak, tabungan, dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali ya. Namun tenang, karena dari semua zakat mal yang harus kita keluarkan itu mempunyai nisab dan haulnya masing-masing atau mempunyai takarannya masing-masing. Nah, anak-anak, kita berzakat pokoknya nggak ada ruginya. Kita berzakat karena hasil dari zakat kita akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, di sini sebelum kita tutup materi pada hari ini, Bu Guru ingin memberikan tips agar kalian mudah menghafal 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Tipsnya yaitu menghafal menggunakan lagu. Simak baik-baik lagu di bawah setelah ini ya, dan coba sembari kalian ikuti. 8 asnaf yang berhak terima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 gorim. 8 asnaf yang berhak terima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 gorim. 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan pelajaran kita pada hari ini? Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, Bu Guru ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu belajar dengan rajin. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Dan marilah kita akhiri pelajaran dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.